بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله نلتقي مرة Dia tahu loh أخرى Kak, لنستمر biarin aja lah dia. دراستنا وتعلمنا Dia juga udah للكتاب tahu kok ودروس kalau اللغة sholat itu harus bersuci. العربية لغير الناطقين بها. Dia kan tahu. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، آه، كنا في لقائنا الماضي وصلنا أو توقفنا عند الدرس 21 وقرأنا القواعد فيه. هذا الدرس درس Kamu المراجعة. udah tidur ya, Dek? راجعنا في هذا الدرس قواعد ومباحث، منها مباحث أسماء الإشارة. راجعنا أسماء الإشارة، هذه ذلك وتلك. وراجعنا أيضا قاعدة الجملة الاسمية. الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، وقلنا ما ضوابط المبتدأ وما ضوابط الخبر. Kita juga sudah membahas apa ketentuan-ketentuan mubtada dan apa ketentuan-ketentuan khabar. وقرأنا أيضا القاعدة للنعت والمنعوت، وقلنا أن النعت تطابق المنعوت في جميع الحالات. Kita juga sudah membaca kaidah dari an-na'at wal man'ut, dan kita kemarin sampaikan bahwasanya na'at dan man'ut itu selalu sama. Na'atun itu selalu sama dengan man'utnya dalam semua kondisinya, dalam semua halnya, dalam 4 hal. وقرأنا أيضا قاعدة المضاف والمضاف إليه. Kita juga sudah membaca kemarin kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih, dan dhawabituhuma, dan kita juga membaca ketentuan masing-masing. Mudhaf itu ketentuannya apa, mudhafun ilaih itu apa. وهنا مثال أيضا، مثال المضاف المضاف إليه: مفتاح باب سيارة أم محمد بيت ابن المدير. ثم قرأنا أيضا قاعدة حروف الجر. قلنا أن حروف الجر تجر الاسم الذي بعدها بالكسرة. Jadikan isim setelahnya majrur, dan tanda majrur itu biasanya kasrah selama bisa ditandai kasrah. ثم قرأنا أيضا عن المثنى، الاسم المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، menunjukkan ganda atau double baik untuk mudzakkar atau muannats, biziyadati alif wa nun, dengan tambahan alif dan nun di belakangnya. ورجعنا أيضا عن الضمائر. Kita kemarin juga murajaah masalah ضمير, ya kan Ibu ya? فتح الله عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله سنستمر ونبدأ بالحوار. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dan mulai dengan حوار أو مقالة هناك. لكن قبل ذلك هل لديكن سؤال? Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan Umahat? Lanjut, Ustaz. lanjut نستمر. طيب نستمر، وفقنا الله جميعا. الصفحة بعدها هناك مقالة. Maqalah itu apa? Bacaan. Jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa kita ada istilah makalah. Makalah itu dari bahasa Arab, maqalah. Kata dasarnya qala yaqulu, qaul. Maqalatun, maqal, sesuatu yang dibicarakan, atau ini bacaan gitu. Naqra hadhihi al-maqalah. Kita baca Ibu sekalian. Ka'adatina ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Seperti biasa, Mahai. Musta'iddat? Sudah siap Ummahat sekalian? Udah, Ustaz. طيب. نقرأ كررنا بعدي. مدرستي. Madrasati. ما معنى مدرستي؟ Sekolahku. Sekolah. Sekolahku.
Naam, madrasati, sekolahku di sana. Ini kalau lau as'alukunna ummahat, kalau saya tanya ummahat sekalian, ini rangkaiannya apa? Madrasati ini rangkaiannya apa? Idofah. Naam, rangkaiannya idhafah. Tapi mudhafun ilaihinya mana? Ya itu menggantikan Ya yang mutakallim itu dhamir. Ya mutakallim itu sebagai mudhafun ilaihnya. Insyaallah nggak bingung ya Bu ya? insyaallah. جيد هنستمر كررنا بعدي هذه مدرستي هذه Hadhihi مدرستي madrasati. هي قريبة من المسجد Hiya هي qaribatun minal قريبة من masjidi. المسجد مرة أخرى هي قريبة من المسجد هي Hiya قريبة qaribatun من minal المسجد masjidi. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب هي مدرسة مدرسة كبيرة كبيرة لها لها ثلاثة أبواب. أبواب جيد مرة أخرى هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب هي مدرسة مدرسة كبيرة كبيرة لها ثلاثة ثلاث أبواب. أبواب أبوابها مفتوحة الآن أبوابها أبوابها مفتوحة مفتوحة الآن. مهلا pelan-pelan مهلا أبوابها maftuhatun aslinya demikian maftuhatun tapi karena bersambung dengan al setelahnya maka jadi maftuhatunil ana tunya tetap tu yang di kasroh itu bunyi huruf nunnya ya atau ya Iya. abwabuha maftuhatunil ana mengapa demikian mungkin kalau mungkin kita biasanya kalau membaca Al-Quran itu kita mendapati seperti Ya, ada nih, tanwin ketemu dengan hamzah wasal, Ustaz. tanwin ketemu dengan huruf sukun setelahnya. Iya. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf sukun setelahnya, biasanya nanti ada nun, bunyi Iya. nun yang dikasrohkan ya kan? Biasanya kalau di mushaf cetakan lama itu ada huruf nun kecil biasanya ya atau ya? Iya betul. Itu sebenarnya kenapa demikian? Itu Supaya karena tanwinnya tidak iltiqa'us hilang. sakinain. Karena ada iltiqa'us sakinain, hakikat asalnya. Benar-benar hakikatnya itu karena ada iltiqa'us sakinain, karena ada pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun itu biasanya kan harus ada penyesuaian kan, ya? Sukunnya di mana, Ustaz? Bukan itu tanwin. Baik. Mungkin saya pernah menyampaikan ummahat sekalian yang saya ingat, hakikat tanwin itu apa? Sebenarnya tanwin kalau kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid dalam kitab beliau At-Tajwid Al-Musawwar, tajwid bergambar. Beliau menjelaskan tanwin itu sebenarnya adalah bunyi nun sukun di akhir kata ism. Atau saya ulangi lagi, tanwin itu pada hakikatnya adalah bunyi nun sukun yang diletakkan oleh orang Arab di akhir kata ism yang dia dilafazkan tapi tidak ditulis. Misalkan tadi kita membacanya maftuhatun. Aslinya demikian kan Ibu ya? Maftuhatun. Ada bunyi huruf nun sukun. Tun. Ya atau ya? Bunyinya saja. Ada bunyinya saja. Tapi hurufnya tidak ditulis. Tidak ada wujudnya. Bunyinya saja. Maftuhatun. Itu bunyi nun sukun. Makanya kalau di dalam hukum tajwid, biasanya tanwin itu hukumnya sama dengan nun sukun, ya atau ya? Tanwin itu hukumnya sama dengan nun sukun kalau dalam tajwid. Kenapa demikian? Karena tanwin itu mengandung nun sukun. Gitu ya, Bu ya? Karena tanwin itu mengandung nun sukun. Makanya hukumnya sama. Nah, nun sukun pada tanwin ini saat bertemu dengan sukun lagi, maka akan bertemu
dua sukun, iltiqa'u sakinain. Sebagaimana kita tahu, kalau ada dua sukun bertemu dalam bahasa Arab itu pasti ada penyesuaian, ya atau ya? Ya. Nah, maka di sana nunnya itu jadi kasroh, jadi maftuhatunil ana. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya sekalian? Tidak, Ustaz. Kalau saya pernah dijelasinnya, supaya kaidah sukunnya tidak hilang, maka jadi nun itu ada dibaca nun gitu, Ustaz. Jadi supaya hurufnya tetap ada gitu ya. Iya, betul, Ustaz. Karena kalau misalkan sukun bertemu dengan sukun dipaksakan, maka kan nggak bisa bunyi, harus berhenti dulu baru ke huruf berikutnya gitu. Berikutnya ya. Supaya tetap bisa nyambung, maka nunnya itu dikasrohkan. Jadi sukun yang pertama itu diganti harokat. Gitu ya. نقرأ مرة أخرى أبوابها مفتوحة الآن. أبوابها مفتوحة الآن. جيد. مفتوحة الآن. الآن نترجم يعني هذه مدرستي ما معنى؟ Ini sekolahku. Ini adalah sekolah saya. Ini adalah sekolahku. طيب. Kenapa? لماذا هنا نستخدم اسم الإشارة هذه? Kenapa di sini kita menggunakan isim isyarah هذه? Karena madrasah itu dianggap mu'annas. Karena madrasah itu mu'annas. Dari mana kita tahu mu'annas? Karena di sana aslinya diakhiri tak marbutah, ya kan, Uma? Astagfirullahaladzim. Hadhihi. Baik, kemudian karena mu'annas, karena hadhihi itu mu'annas, makanya di sana dhamir setelahnya juga mu'annas, makanya hiya, ya atau ya? Hiya. Karena madrasah itu mu'annas. Nah, hiya qaribatun minal masjid, ma ma'na? Dia sekolahnya itu dekat dengan masjid. Sekolahnya dekat masjid, dekat dari masjid. Naam, dekat dengan masjid. Baik, umat sekalian, terkadang beberapa kata di dalam bahasa Arab itu memang punya pasangan huruf jar, seperti qarib min, Kalau ba'id an. Meskipun demikian, kadang itu kita menerjemahkan juga tidak harus selamanya sama letter luck gitu ya. Dari, dekat dari. Karena huruf itu adalah kata bantu, seperti kata bantu dalam bahasa kita. Makanya kadang itu penterjemahannya itu kadang harus disesuaikan. Jadi nggak harus sama, atau kadang-kadang juga nggak perlu diterjemahkan kan. Misalkan qaribatun minal masjidi, dekat dengan. Biasanya kalau dalam bahasa kita dekat dengan apa ya? Dekat dengan, atau ba'idun an. Kalau ba'id jauh dari, gitu kan ya? Jauh dari. Kalau dekat dengan thayyib. Hayya qaribatun minal masjidi. Iftahullah alaikuna jami'an. Di sini qaribatun ini, atau saya tanya, hiya qaribatun. Hiya qaribatun ini rangkaiannya apa, Umahat? Mubtada khabar. Jayid. Iftahullah alaik. Hiya sebagai mubtada, qaribatun berarti sebagai khabarnya, gitu kan ya? Thayyib, hiya itu mubtada. Apakah hiya ini memenuhi kriteria sebagai mubtada? Mubtada kemarin harus apa, Umahat? Mubtada itu harus berupa ism, ya kan ya? Ma'rifah, dan dalam keadaan rafa, ya atau ya? Nah, hiya itu ism, betul, ism dhamir. Apakah ism dhamir itu ma'rifah? Naam, semua ism dhamir itu ma'rifah, ya atau ya? Dan hiya itu dhamir yang dalam keadaan rafa, berbeda dengan iyaha atau ha gitu saja, ya kan Ibu Mbak? Nah, jadi ini memenuhi kriteria sebagai mubtada, ism ma'rifah dalam keadaan rafa. Qaribatun ini khabarnya mufrad, jadi khabar mufrad itu sebagaimana kita pelajari kemarin harus tidak
ada al, ya kan Mas? Tidak diboleh diawali al, ya tuh ya. Qaribatun ini. Iya. Khabarnya tidak boleh diawali al, terus kemudian apa lagi? Harus sama dengan mubtada'nya dalam kondisi i'rabnya, yaitu sama-sama. Jadi sama-sama muannas dan sama-sama marfu, gitu kan namanya? Sama-sama muannas. Hiya muannas, qaribatun muannas juga. Bingung tidak umat sekalian? Hiya Tidak. qaribatun ini mubtada dan khabar, insyaallah tidak bingung Ibu ya. Allah yakuna Ya, jami'an. karena dia Iya. muannas maka qaribatun. Qaribatun bukan qarib. Tayyib, summa minal masjidi ini rangkaian apa Ummahat? Ini Wah, jar. Al-jar wal majrur. Min itu harful jar ya kan Ibu ya? Naam. Dan al-masjidi itu ismun majrur wa alamatu jarrihi Majrur. kasrah dan tanda jarnya adalah kasrah. Minal masjidi. Makanya tidak kita baca minal masjidu karena min itu huruf jar ya kan Ibu ya? Tapi minal masjidi. Naam. ثم هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب ما معنى؟ Iya, sekolah. Madrasah yang besar Dia adalah sekolah yang besar, memiliki madrasah 3 yang besar. pintu. Dia memiliki 3 pintu. Oh, Mempunyai kalau oh, sekolahku adalah nah, sekolah yang Iya, besar. sekolah yang besar tapi cuma 3 pintu. Mungkin Ya. maksudnya pintu gerbang gitu ya. Pintu gerbangnya ada 3, mungkin Ya, gitu maksudnya. Mas. memiliki 3 pintu Kalau gerbang. kalau kelasnya cuma 3 kan nggak besar namanya. طيب هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب ننظر هي مدرسة كبيرة ini jumlah apa Ibu sekalian ismiyah atau fi'liyah Ismiyah. ismiyah berarti ada mubtada dan ada khabarnya mana mubtadanya Hiya. hiya itu sebagai mubtada dan khabarnya Madrasah. Satu Kabiratun. kabirotun. nah Kabiratun. bagaimana Khabar. yang mana yang khabar yang mana Aduh. yang madrasahnya atau kabirotunnya Madrasatun. madrasatun atau kabirotun kabiratun atau madrasatun Ya. bagaimana Madrasatun, Ustaz. Madrasatun. madrasatun itu sebagai khabar. Ya. Lalu berarti kabiratunnya sebagai apa? Nah, Ahsantun na'atun dari madrasah Ibu ya. Iya. Fatahallah lakuna jami'an. Berarti nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Jayyid. Kabiratun itu na'atun dari madrasah. Makanya bentuknya sama persis. Sama-sama nakiro, sama-sama mu'annath, sama-sama marfu' juga madrasatun, kabiratun, sama-sama mufrad. Ya kan Ibu ya? Laha 3 abwabin. Laha lamnya ini huruf apa Ibu sekalian? Huruf jar ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Laha itu harful jar. Berarti ha itu jenis kata apa? Domir. Naam, ism dhamir. Ha itu ism dhamir. Ism dhamir yang ha ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar? Jar. Dalam keadaan jar Jar. karena bersambung dengan huruf jar ya kan Ibu ya? Naam. Kalau yang dalam keadaan rafa yang di depan susunan kalimat itu tadi hiya itu dalam keadaan rafa. Kalau dalam keadaan jar kita harus menggunakan bentuk muttasilnya laha, gitu kan Ibu ya? Ya. Kalau hiya itu dalam keadaan rafa. Kalau ha dalam keadaan jar. Salah satu abwabin ini rangkaiannya idhofah. Rangkaiannya idhofah. Iya, kan itu. Salah satu mudhaf, abwabin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kita kemarin sudah sempat mempelajari bilangan Ibu ya? Sudah. Nah, Sudah. Allah nikuna jami'an. Jadi sudah bisa menghitung. Baik. Insyaallah warana. Nastamir. Abwabuha maftuhatun
al-ana, maftuhatun al-ana. Abwabuha ini juga jumlah ismiyah ibu-ibu sekalian. Tapi mana mubtada'nya, mana khabarnya wahad sekalian? Mubtada'nya dulu, mana mubtada'nya wahad? Abwab. Abwab atau abwabuha? Abwab. Abwabnya saja. Naam, abwab faqat. Abwabnya itu sebagai mubtada wa huwa mudhaf, ya atau ya? Iya, hanya mudhaf. Abwab yaitu mubtadaun marfu'. Wa alamatu raf'ih dhammah wa huwa mudhaf. Jadi selain sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Mudhaf. Ha itu dhamir muttasil fi mahalli jarrin dalam kondisi jar sebagai mudhafun ilaih. Jayid. Berarti khabarnya mana wahad? Maftuhatun. Maftuhatun. Naam, maftuhatun ini khabarnya. Maftuhatun ini khabar. Naam, kalau kita perhatikan ketentuan khabar kemarin tidak boleh ada al ya kan, Mas? Terus apa? Harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya. Iya atau ya? Naam. Tapi di sini ummahat, ini maftuhatun muannas ya atau ya? Naam. Tapi abwab itu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Babun, abwabun kan mudzakkar ya, Mas? Kenapa kok mubtada'nya mudzakkar kemudian khabarnya di sini muannas? Kan menyelisih. Karena apa? Hanya. Ya. Ya, ini bukan yang angkanya, bukan. Yang salah satu abwab tadi sudah. Yang abwabuha maftuhatun, ini abwab ini mudzakkar ya atau ya? Naam. Maftuhatun muannas. Kenapa? Karena harus menyelisihi, Ustaz. Kalau Ghairul dianggap muannas. Bukan harus menyelisihi. Ini bukan kaidah bilangan lagi, tapi abwab ini jamak ghairu aqil ya kan, Mas? Seperti Bu Ida barusan bilang. ya. Abwab itu jamak ghairu aqil, maka kita anggap seperti mufrad muannas. Bukan harus menyelisihi, tapi kita anggap seperti mufrad muannas. Meskipun misalkan jamak ghairu aqil itu bentuknya muannas juga, misalkan sayyaratun. Itu kan jamak muannas, ya. Tapi kita anggap sebagai mufrad muannas, tetap mufrad, kita anggapnya mufrad muannas, gitu ya. Abwab ini mudzakkar, jamak mudzakkar tapi ghairu aqil, kita anggap sebagai mufrad muannas, maftuhatun. Oh iya. Bingung tidak umat sekalian? Abwabuhanya itu kan berarti mufrad ya, jamak ya Ustaz ya? Abwab itu jamak dari babun ya kan, namanya? Iya. Maftuhatunnya itu Khabar. khobar itu mufrad mu'anas. Ya, bentuknya mufrad mu'anas, maftuhatun. Kalau maftuhun kan mudzakkar. Kalau maftuhatun mu'anas ya atau ya? Nah. Ghairul aqil. Kalau mubtadanya jamak muzakkar ghairul aqil, maka khabarnya muannas gitu Ustaz ya. Enggak, yang penting semua jamak ghairu aqil. Iya, semua jamak ghairu aqil. Setiap jamak ghairu muannas, ya. aqil kita perlakukan, kita anggap dan kita perlakukan seperti mufrad muannas. Gitu ya. Seperti tadi saya contohkan, kalau mufrad misalkan sayyaratun. Sayyaratun kita bilang hadhihi hiya as-sayyaratu jadidatun, misalnya seperti itu. Ketika kita rubah menjadi jamak sayyaratun, tetap kita anggap seperti mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun hiya jadidatun. Gitu ya. Jadi jamak ghairu aqil kita perlakukan dan kita anggap seperti mufrad muannas. Bingung tidak? Mau aslinya mudzakkar atau muannas? Kalau jamak ghairu aqil kita perlakukan seperti mufrad muannas. Hal min soal wahad? La yujad Ustaz. Na'am. طيب نستمر وهات يقرأ كررنا بعدي في المدرسة فصول كثيرة Fil madrasati
fusulun Fusulun kasiratun. kathiratun. مرة أخرى في المدرسة فصول كثيرة. Fil Fil madrasati madrasati fusulun fusulun kasiratun. kathiratun. هذا فصلنا هذا Hadza fasluna. وهو فصل واسع. Wa huwa وهو faslun Faslun wasi'un. wasi'un. Wasihun. فيه نافذتان كبيرتان. فيه Fihi Nafidatani nafizatani kabiratani. kabiratani. مرة أخرى نكرر مرة أخرى kita ulang sekali lagi. هذا فصلنا Hada Hada fasluna. fasluna. وهو فصل واسع. Wahuwa Wa Faslun wasihun. wasi'un. واسع فيه نافذتان كبيرتان. Fihi Fihi nafidatani nafidatani kabiratani. kabirotani. جيد. ما معنى في المدرسة فصول كثيرة؟ Di dalam sekolah banyak ruangan ya, banyak kelas ya. banyak kelas. kelas. Nah, dalam sekolah ada banyak kelas. kelas. Oh. هذا فصلنا. Itu ini kelas saya. Ini Fas- adalah kelas kami. kami. Terus kami وهو فصل واسع. ما معنى؟ Dan Ya, kelasnya Kelasnya bersih. luas. bersih. Dan dia Luas adalah itu. sebuah kelas yang Bersih. wasi', besar, luas gitu kan, Mas? Bersih. Fihi nafidatani kabiratan. Ma ma'na? Dalamnya ada dua Ada dua jendela yang besar. besar. Di dalamnya ada dua buah jendela besar. Yang Baik. besar. Fil madrasati fusulun kathiratun. Ini kalau saya tanya wahai sekalian, namanya di dalam bahasa Arab itu jumlah mufidah, kalimat sempurna kan hanya ada dua macam. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya kan, Mas? Ya. Ini fil madrasati fusulun kathiratun, ini jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Naam, jumlah fi'liyah kita belum mempelajarinya. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang kita pelajari itu ada mubtada dan ada khobar. Lalu pertanyaannya, ini mana mubtadanya dan mana khobarnya, Mahat? Mubtadanya tuh ini faslun ya. Fusulun. Fusulun. Yakin, Mahat? Nah, Kan kalau dia kan kalau mubtada khobar kelasnya besar gitu aja kan udah cukup Ustaz. Sudah menunjukkan kalimat yang sempurna. tapi di sini fusulun kathiratun. Kathiratun itu na'atun. Lalu khobarnya mana? madrasati, fil madrasati. Fil madrasati. Madrasati. Jayyid. Fatahallahu alaikunna jami'an. Jadi sebenarnya ini adalah jumlah ismiyah. Ada mubtada dan ada khobarnya. Hanya saja rangkaiannya dibalik, Ibu sekalian. Ini khobarnya diawalkan fil madrasati, ini jar majrur, dan kita kemarin sempat menyinggung jar majrur, rangkaian jar dan majrur itu boleh atau bisa menjadi khobar ya atau ya? Ini khobar yang diawalkan. Istilahnya khobar muqaddam, khobarun muqaddam. Muqaddam itu diawalkan gitu ya. Sedangkan fusul ini mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhar. Mubtada kalau diakhirkan seperti ini boleh nakirah. Mubtada kalau diakhirkan itu boleh nakirah. Nanti lebih detailnya lagi insyaallah pada saatnya akan kita pelajari insyaallah di semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Iya ya Ustaz namanya. Naam. Fusulun itu mubtada. Tapi kok misalkan mubtada kok di akhir nakirah lagi gitu. Nah, mubtada kalau diakhirkan itu boleh nakirah. Gitu mau ya? Ustaz boleh tanya nggak Ustaz? Naam, tafadhali. Kalau biasanya kan kita kalau misalnya faslun itu ya Ustaz, apa namanya? Jamak mufrad ya Ustaz ya. Naam, Kalau faslun. mufrad. Naam. Ini kalau fusulun itu jamaknya Ustaz. Naam, jam'un.
Fusul ya, jam'un min fasl. Kan hada fasluna, baru di sana fasl itu mufradnya. Kalau fusul jamak. Makanya fusul katsirah. Gitu kan namanya? Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Allah alaik. Soal akhar, ada lagi pertanyaan Wahid? Jadi fusul ini mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan wa huwa man'ut. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Betul, man'ut. Lalu na'tunnya mana? Yang Katsirotun. mubtada itu. Hah? Jadi, Katsirotun. Katsiratun itu Katsiratun. na'tunnya. Katsiratun itu na'tunnya. Loh, ini kok gini lagi? Ini katsiratun. Katanya na'tun itu harus sama dengan man'utnya. Usulun Ustaz. Tapi kenapa kok di sini faslun, fusulun itu kan mudzakkar. Tapi kok na'tunnya katsiratun muannas. Jama goiru Aqil. jama Ghairu aqil. Tadi jamak ghairu aqil ya. Jamak Ah. yang tidak berakal. Fusulun itu jam'un ghairu aqil, jamak tidak berakal, maka kita perlakukan seperti mufrad muannas. Di sana na'tunnya mufrad muannas, ya kan, Mas? Katsiratun. Ya, tidak bingung Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan, Wahid? Halo? Kalau misalkan bingung, ditanyakan Ibu sekalian, disampaikan, jangan dipendam. Jangan suka memendam. Bagaimana, Apakah Wahid? nanti ujiannya mengurai seperti ini, Ustadz? Mana mubtada? Belum, Apa? belum. Belum. Takutnya Belum. ujiannya kayak gini tadi. Ini emang namanya Ini emang udah ikrab ini ikrab udah ya. mikirin ujian aja. Nampaknya sudah tidak sabar dong ya untuk ujian. Ini kayaknya langsung Udah pengen ujian ya nilainya Ustaz. langsung berapa ya kalau suruh mengurai mana mubtada, mana khobar, pusing saya. Ya, setelah makan ujiannya. Nanti Jangan khawatir, insya Allah belum sampai sana. Hanya saja kita di awal-awal ini, misalkan di semester awal ini kita pengennya hanya ibu-ibu paham dan tahu saja ini sebenarnya kedudukannya apa, ini kedudukannya apa, ini kedudukannya apa, gitu ya. ya Ustadz, terima kasih. Biar paham dan tahu. Tapi kalau misalkan masalah ujian, evaluasi, itu kan itu Terlalu yang penting ke depan ya. yang penting itu nanti bisa momen buat murojaah gitu saja. Jangan khawatir nanti kayak gimana. Kita insya Allah sesuaikan dengan setiap semesternya. Dan jadi tahapannya seperti itu. Yang penting kita tahu lah di sini kedudukannya itu masing-masing apa. Nanti di semester 3 itu kita akan lebih mengenal dengan tanda-tanda i'rabnya. Jadi kalau misalkan marfu' tandanya apa, majrur tandanya apa, mansub tandanya apa, di semester 3 lebih mengenal itu. Terus nanti berlanjut berikutnya terus nanti akan pada saatnya nanti di semester 6, awal semester 6 itu baru mengurai seperti itu. I'rab istilahnya dalam bahasa Arab itu i'rab. I'rab betul-betul praktek i'rab dan mempelajari kaidah i'rab itu di semester 6. Jadi jangan khawatir. Gitu ya, Bu ya. Untuk saat ini secara bertahap dulu saja. Ini yang penting kenal kedudukannya dulu. Gitu ya. Hada fasluna. Ini juga jumlah ismiyah. Hadanya sebagai apa Ibu sekalian? Hada sebagai mubtada. Apakah hada itu memenuhi kriteria sebagai mubtada? Naam, mubtada itu kan harus berupa ism. Naam, hada itu ism isyarah, ya kan Ibu ya? Dan mubtada itu selain ism dia juga harus ma'rifah. Ism ma'rifah. Naam, ma'rifah. Hada ini apakah ism ma'rifah? Naam, semua ism isyarah itu ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Ya. Dan di sini dalam keadaan rafa. Ini mabni dalam keadaan rafa. Kemudian fasluna. Faslunnya itu sebagai khobar wa huwa mudhaf. Ya atau ya? Sedangkan mudhafun ilaihnya mana? Nah, domirnya itu. Domir mutasil itu. Domir mutasil na itu domir mutasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Tidak bingung ya insyaallah? Insyaallah Ustaz.
Jayyid. Thumma wa huwa faslun wasi'un. Wawunya itu huruf sambung atau harfu ataf istilahnya. Huruf sambung. Kemudian huwa ini lagi-lagi sebagai mubtada, faslun sebagai khobar, wa huwa man'ut, wasi'un na'tunnya. Ya atau ya? Nah, Nah, Coba bedakan di sana. Fusulun kathiratun sama faslun wasi'un. Kalau fusulun bentuk jamaknya, na'tunnya kathiratun, muannats, mufrad muannats. Kalau faslun wasi'un, tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya. Khobar ya apa namanya? Mudzakkar mufrad ya mudzakkar gitu kan ya? muzakkar. Ya, karena mufrad ya Ustaz ya, Mufrad. bukan Nah, jamak ya. betul. Insyaallah tidak bingung ya masalah itu. Insya Allah Ustaz. جيد نستمر فيه نافذتان كبيرتان ini mubtada'nya mana? fihi Fihi. nafizatani. Nafidhatani ini mubtada seperti tadi yang di depan tadi fil madrasati fusulun itu mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Ini juga demikian, nafidhatani ini mubtada yang muakhar, mubtada yang diakhirkan. Berarti fihi sebagai apa? Khobar. Naam, khabar muqaddam, khabar yang diawalkan. Khobar muqaddam. Fihi itu khabar muqaddam. Nafidhatani itu mubtada kalau diakhirkan itu boleh nakirah. Di sana nakirah bentuknya tidak ada alnya. Tapi tetap marfu' kan ya? Tetap marfu'. Nafidatani tandanya alif. Kenapa kok tandanya ada alif dan nun di sini Ibu sekalian? Menunjukkan apa ini, Om? Jumlahnya 2 ya. Musanna. Menunjukkan mutsanna. Musanna. Naam. Kalau misalkan man'utnya mutsanna, maka na'tunnya juga harus ikut mutsanna. Na'tun itu harus mengikuti sama, ya kan, Om ya? Nah, Kabirotani. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan, Om? tidak Ustaz. نستمر كررنا بعد وفيه مكاتب وكراسي Wafihi makatibu wa karasiyu. مرة أخرى وفيه مكاتب وكراسي Wafihi makatibu wa karasiyu. كراسي gitu ya, كراسي. ثم وفيه سبورة كبيرة Wafihi saburatun kabiratun. مرة أخرى وفيه سبورة كبيرة Wafihi saburatun kabiratun. هذا مكتب المدرس Hada maktabul mudarrisi. وذلك كرسيه Wazalika kursiyuhu. Wazalika ya Ustaz ya. نعم وذلك kalau di ibu Wazaka. وذاك bagaimana Oh iya, wadaka. وذاك ya sudah وذاك sama maknanya sebenarnya وذاك dan وذلك sama makna. وذاك bedanya biasanya kalau dzalika itu lebih jauh daripada dzaka gitu ya. Kalau dzaka sama maknanya itu. Dzaka dan dzalika sama maknanya itu. Tapi biasanya dzalika itu menunjukkan yang lebih jauh karena lam itu menunjukkan jauh, litab'id menunjukkan jauh. Jadi biasanya kalau jauh tidak bisa dijangkau itu dzalika. Kalau tapi masih bisa dijangkau itu biasanya pakainya dzaka gitu ya. طيب نقرأ مرة أخرى هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه Hada maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. مرة أخرى هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه Haza maktabul mudarrisi wa zaka kursiyuhu. جيد ما معنى هذه الجملة
dari mulai wa fihi makatibu wa karasiyu. Ada. Dan di dalamnya ada Di dalamnya ada Makatibu. meja dan kursi. meja-meja dan kursi-kursi. Ada Makatib mejanya. dan karasi, ini dua-duanya ini bentuk mufrad atau musanna? Bentuk Makatib dan mufrad. karasi itu mufrad atau musanna? Oh, itu jamak Ustaz. Jama, Makatibu itu jamak. bukan mufrad, bukan Makatibu musanna. itu Siapa yang bilang mufrad sama musanna? Ya, Ustaz, maksud saya Karena ada luas ya. tani ya. Makatibu Apa itu itu artinya tadi? jamak. Nah, ini jamak dua-duanya. Iya. Hafal. Tayyib, makatibu itu jamak dari Maktab. maktab. Naam, maktab. Jamaknya makatibu. Karasi itu jamak dari Kursiyun. kursiyun gitu ya. Nah, ini bentuk jamaknya. Makatibu wa karasiyu. Dan ini memang tidak boleh tanwin ibu-ibu sekalian. Jangan pernah dibaca makatibun karasiyun lah. Memang tidak boleh tanwin. Insya Allah nanti akan kita pelajari kenapa tidak boleh tanwin di bab berikutnya. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bab 22 nanti. Isem-isem yang tidak boleh ditanwin. Tayyib, makatibu di sini mubtada, fihinya khabar. Gitu kan ibu ya? Iya. Tayyib. Wa fihi sabburatun kabiratun, ma makna? Mempunyai Dan di dalamnya papan tulis yang besar ya. papan tulis yang besar. Dan di dalamnya Papan ada tulis. sebuah papan tulis besar. Tulis yang besar. Nah, sebuah papan tulis besar. Fihi juga khabar, muqaddam, saburatun, mubtada. Ya atau ya? Ya. Apakah sebagai mubtada saja saburatun ini? Manqut. Wahwa man'ud. Wahwa man'ud. Jadi mubtada wahwa man'ud. Kabiratun berarti sebagai na'tunnya. Na'am. Di sini sama persis. Mufrad sama-sama mufrad. Mu'annath sama-sama mu'annath ya kan, Ma? Sama-sama nakirah, sama-sama marfu'. Baik. Nastamir. Hada maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Ma makna? Ini adalah guru. mejanya sekolah, Mejanya berisi Dan mejanya itu guru. kursinya. Itu kursinya. Ini adalah mejanya Pak Guru dan yang itu adalah kursi adalah beliau kursinya. atau kursinya. Tayyib. Ini mungkin yang betul cetakannya di ibu-ibu sekalian dzaka bukan dzalika. Karena masa Dekat antara meja dan kursinya masa terlalu jauh kan enggak, Ma? Gimana duduknya nanti? Naam. Hadza di sini kedudukannya sebagai apa, Umahat? Ada. Mubtada. Mubtada. Kemudian khabarnya mana? Maktab itu khabar. Khabar hanya sebagai khabar saja? Wahwa mudhaf. Jayyid. Wahwa mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Mudarrisi. Makanya kan rangkaiannya seperti itu. Maktabul mudarrisi. Rangkaiannya idhafah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya kan, namanya? Wa dzaka kursiyuhu. Ini wawunya itu untuk menyambung. Wawul ataf. Dzaka ini mubtada lagi. Kemudian kursiyu itu khabarnya juga. Juga sebagai mudhaf. Jadi sebagai khabar wahwa mudhaf. Sedangkan hu itu dhamir mutasil sebagai mudhafun ilaih. Bingung tidak Umahat sekalian? Hal min soal? Sekarang lebih tanya yang Gimana? wakarosiyu. Jadi tadi Ustaz tadi kan dijelasin apa saya ketinggalan ya. Makatibu kan mubtadanya Ustaz. Wakarosiyu masuk mubtada atau tidak Ustaz? Tayyib, begini. Ini karosiyu ini terletak setelah waw. Waw itu awal ataf, kata sambung. Kata sambung, ya berarti istilahnya itu ma'tuf lah gitu ya. Jadi kata yang disambung dengan kata sebelumnya. Dan biasanya kata setelah wa,
kata setelah wawul atof itu i'rabnya bukan kedudukannya, tadi i'rabnya itu keadaannya sama dengan kata sebelum waw. Jadi di sana makanya sama-sama marfu kan, ya? Makatibu wa karosiyu. Jadi karosiyu itu mengikuti makatibu, sama-sama marfu. Kalau misalkan apa tadi mubtada'nya makatibunya saja. Tapi karosiyunya ini sebagai kata yang disambung dengan sebelumnya. Itu ya. Ma'tuf istilahnya, kita belum mempelajari ma'tuf. Agak beda ya Ustadz ya dengan bahasa Indonesia gitu. Padahal kalau diartiin gitu bahwa meja dan kursi kan gitu ya. Tapi setelah huruf waw itu hanya mengikuti saja, Om. Setelah huruf wawul atof, setelah huruf waw yang kata sambung, itu hanya mengikuti yang sebelumnya saja gitu. Kalau bingung, yang penting gitu. Nanti pada saatnya insya Allah kita pelajari insya Allah. Memang bahasa beda-beda Ustaz. Nah, mungkin ada sisi kemiripannya beberapa hal, tapi ada juga perbedaannya. Betul. Soal akhir, ada lagi pertanyaan, Wahad? Halo? Beneran, la yujad. Tadi sepertinya ada yang masih agak bingung gitu. Halo? Tidak ada pertanyaan? Betulan, Om. Jangan malu loh bertanya, masa katanya kan malu bertanya kan nanti malu-maluin. Ya. Kalau wafihi Ustaz, wanya juga wawu atof. Wawunya juga wawul atof untuk maksudnya di sini jumlah ini masih ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya gitu ya. Lebih ke jumlahnya Ustaz. Makanya biasanya wa di dalam ayat di depan ayat, di awal ayat. Wa di awal ayat itu biasanya itu selalu tergantung ayat sebelumnya. Ini wawunya ini waw sebagai apa ya? Jadi tergantung ayat sebelumnya, konteksnya bagaimana. Karena wa itu banyak macamnya Ibu sekalian. Ada wawul ataf ini yang artinya dan, yang kita sudah kenal dan pelajari. Ada juga wa yang lain. Ada wawul qasam yang untuk sumpah. Ada wawul hal yang untuk menunjukkan kondisi atau keadaan. Ini biasanya tergantung ayat sebelumnya kalau di awal ayat. Baik. Seperti wal asri berarti sumpah itu Ustaz ya. Wal asri itu qasam, na'am, untuk sumpah. Dan wawul qasam itu termasuk huruf jar. Wawul qasam itu termasuk huruf jar. Makanya setelahnya kasroh kan ya. Wal asri. Nah. Wal asri. Kalau wawul ataf itu bukan huruf jar seperti ini. Tapi kalau wawul qasam yang untuk sumpah itu huruf jar. Jadi tenang, jadi sedikit demi sedikit saja kita insya Allah akan mempelajari. Yasrallahu warana jami'an. Nastamir Muhammad. Nastamir Ustaz. نستمر كررنا بعدي وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مرة أخرى وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة ومكاتب الطلاب صغيرة.
مرة أخرى مكتب المدرس كبيرة ومكاتب الطلاب صغيرة. Maktabul Maktabul mudarrisi mudarrisi kabirun kabirun wa wa makatibut makatibut tulabi tulabi saghiratun. sogiratun. افتح الله عليكم جميعا. ما معنى وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم؟ Dan Dan itu meja-meja murid-murid dan kursinya. mejanya Dan itu adalah meja para siswa para dan siswa kursi dan mereka. kursi mereka. Nah, gitu kan, Weh? Ya. افتح الله عليكم جميعا. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. ننظر ما هذا. تلك ini kan mubtada kan, Weh? Ada ya. Mubtada. Khabarnya mana? Makatibu. Makatibu. Ini makatibu ini selain khabar juga sebagai mudhaf. Naam, at-tullabi mudhafun ilaih. Tapi di sana ibu-ibu sekalian, makatib itu kan Jamak. mudzakkar. Tapi kok pakainya ism isyarahnya pakai tilka? Karena makatib itu jamak ghairu aqil. Kita perlakukan seperti mufrad muannats, ya kan, Weh? Tilka di sana ism isyarahnya tilka. Tilka makatibu tulabi, makatibu tulabi wa karasiyuhum. Karasiyu ini mengikuti makatibu sama-sama marfu. Dan ini rangkaiannya juga idhofah juga, ya kan Ibu ya? Karasiyuhum. Ustaz, yang makatibu tulabin juga mudhafun ilaih ya? Betul. Nah, makatibu itu sebagai khobar wa huwa mudhaf, at-tullabi mudhafun ilaih. Gitu kan, Weh? ثم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. ما معنى؟ Maktabul mudarrisi, mejanya para guru besar. Mejanya Pak Guru, mudarris wahid faqat. Iya. Oh ya, mejanya Pak Guru besar. Dan mejanya para pelajar, siswa, siswa kecil. Astagfirullahaladzim. Ya, biar beda lah, masa sama kan? Baik. Maktabul mudarrisi. Ini gimana Ibu sekalian? Ini jumlah ismiyah harusnya, ya kan Ibu ya? Mubtada'nya mana Ibu sekalian? Maktabu ini mubtada. Selain sebagai mubtada, apakah juga ada kedudukan lain? Mudhaf. Naam. Jadi mudhaf itu bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar gitu Ibu ya? Ya. Maktabu ini mubtada marfu wa huwa mudhaf. Sedangkan al-mudarrisi berarti sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Lalu khabarnya mana? Kabirun. Maktabu, maktab itu kan mufrad mudzakkar ya. Kabirun itu khabarnya juga bentuknya mufrad mudzakkar. Berbeda dengan makatibut tullabi saghiratun. Makatibu ini juga sebagai apa Ibu sekalian? Mubtada. Ya atau ya? Mubtada. Selain sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Sama, na'am. Makatibu mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian at-tullabi mudhafun ilaih majrur. Na'am. Kemudian saghiratun. Na'am, saghiratun sebagai apa? Khabar. Kenapa kok saghiratun bukan saghirun? Karena tadi yang kalau ghairu aqil harus mufrad muannas. Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Allah alaikum jami'an. Tafadhal Nawad, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini saya tadi mau nanya yang mengenai semua jamak ghairu aqil dianggap mufrad muannas. Nah, maksudnya ini yang makatibut tulabi saghiratun. Berarti yang makatibu itu kan udah jamak Ustadz. Tulabnya juga udah jamak. Nah, sedangkan saghirotunnya itu adalah mufrad.
yang tulapnya itu tidak diberlakukan seperti itu juga ya Ustadz? Tidak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi saghiratun ini khobar dari mubtada, ya atau ya? Ya Ustadz. Yang menjadi mubtada itu kan hanya makatibnya saja, sedangkan tulab itu bukan mubtada, ya atau ya? Oh ya, berarti makanya Hmm, harus paham dulu kedudukannya ya Ustadz ya. betul. Nah, fatahallah alaik. Ustaz, mau tanya ini. Naam. Maktabu itu mubtada. Kalau tadi khobar seperti fihi, fil madrasati, Bagaimana? kalau tadi khobar yang diakhirkan itu kan jadi nakiro. Mubtada yang diakhirkan boleh Ya nakiro. maaf, mubtada yang diakhirkan boleh Oh nakiro. iya. Kalau ini apa Ustaz? Ini coba as'alukunna ummahat. Maktabu dan makatibu ini mubtada ya kan Ibu lihat ini tadi ya? Yang di jumlah terakhir. Ini mubtada. Mubtada ini kita mempelajari kemarin mubtada itu harus ism, ma'rifah dan marfu'. Baik, ini maktabu dan makatibu di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah atau nakirah? Kalau ma'rifah pakai al kan Ustaz ya? Nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Nakiro. Nakirah, semuanya menjawab nakirah? Iya Ustaz. Yakin? 50-50. Ini yang menjawab nakirah salah. Ya, keluar. Ini ma'rifah. Iya. Ini ma'rifah. Maktabu dan makatibu di sini ma'rifah. Saya sempat menyampaikan kemarin ma'rifah itu ada 7 macam. Tidak hanya yang diawali al. Naam, ism yang diawali al itu salah satu bentuk ma'rifah. Iya. Ya kan Ibu ya? Pertama yang diawali al. Kemudian apa? Ism alam, nama, nama orang, nama daerah. Ya. Kemudian apa lagi? Ism domir. Semua domir itu ma'rifah. Kemudian ism isyarah. Semua ism isyarah itu ma'rifah. Kemudian ism mausul, kata sambung. Alladhi, allati, kata sambung. Ism mausul itu ma'rifah. Ada lagi Ini yang kita sebutkan yang ke-6 kemarin ini. Al-mudhafu ila ma'rifah. Mudhaf itu ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Di sini maktabul mudarrisi, makatibut tullabi. Ini rangkaian idhafah ya atau ya? Di sana kalau kita perhatikan al-mudarrisi at-tullabi itu mudhafun ilaihnya ma'rifah karena ada al. Ya atau ya? Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Bingung tidak, Enggak Ustaz. Bagaimana? Beda kalau misalkan maktabu mudarrisin. Kalau maktabu mudarrisin, maktabunya jadi nakirah. Karena mudhafun ilaihnya nakirah. Ya kan ya? Maktabu mudarrisin. Kalau maktabul mudarrisi, maktabu itu ma'rifah. Jadi al-mudhafu ilal ma'rifah, ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Kata yang mudhaf kepada ism ma'rifah, maka jadi ma'rifah juga. Bagaimana, Bingung tidak, Enggak Ustaz. Tidak, ya. Jadi maktabu dan makatibu di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah atau nakirah? Sudah yakin ma'rifah? Sudah tidak bingung? Jadi yang mudhafun ilaihnya itu ma'rifah, pasti mudhafnya ma'rifah juga Ustaz. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Dan tadi mudhafun ilaih ma'rifah. Kalau ma'rifah juga enggak harus diawali al. Misalkan isma alam, nama orang misalkan. Maktabu Khalidin. Khalid itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah.
Karena Oh, sebuah nama orang. kan isma alam, nama orang kan, Ma? Oh ya. Iya. Semua isma alam itu ma'rifah. Maktabu Khalidin. Kalau saya bilang maktabu Khalidin berarti maktabu itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah karena mudhafun ilaihnya ma'rifah kan, Om ya? Bagaimana, Om? Bingung tidak, Om? Yang Mudah-mudahan mudhof, nggak tambah bingung. yang mudhof itu nggak pernah diawali dengan al berarti Ustaz ya? Nah, kalau mudhaf itu kan ketentuan mudhaf itu dua, tidak boleh tanwin dan tidak boleh diawali al kan, Om ya? Iya. Kalau mudhafun ilaih ketentuannya satu, harus selalu majrur. Ya, Ustaz. Ini. Dicatat. Lupanya banyak Ustaz. Bagaimana, Wahad? Soal akhir, ada lagi pertanyaan? La yujad? Tidak ada pertanyaan, Wahad? Ya, sallallahu marana jami'an. Afan, Wahad sekalian, nampaknya ini jam 6 kurang 1/4. Mungkin kalau kita cukupkan dulu bagaimana, Wahad sekalian? Nah, Ustaz. Saya minta maaf Ibu sekalian yang tadi mulainya terlambat sekali. Dan semoga besok kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah memberikan kemudahan. Besok kita insya Allah lanjutkan makalah di sana. Ada halaman kedua dari makalah dan kita usahakan untuk membaca beberapa tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal min soal qabla an nakhtim? Ada pertanyaan Wahad sebelum kita tutup? Ya, Ustaz. Umahat sekalian, sebagian umahat kan ikut pelajaran yang fikih kan, ya? Nah. Itu saya menjelaskan seperti itu tuh, umahat bingung tidak? Jelas. Tentang yang bingung. Gimana? Karena udah agak-agak ngantuk yang penentuan hilal. Nah, karena udah 9:30. Maklum ya Ustaz. Pulang kerja ya Ustaz. Maklum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim jami'an. Ya, Ustaz. Afwan, saya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak Ustaz. Tapi nanti nonton videonya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau telat-telat gitu nggak apa kan Ustaz ya? Tidak mengapa insya Allah. Yang penting keliling lapangan dulu. Kan ini. Keliling lapangannya virtual Ustaz. Ya setelah murana jami'an. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua. Amin. Baik, kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu Jazakallahu Jazakumullah khairan. khairan. Jazakallahu جزاكم الله khairan.